Mengapa kau lakukan itu anakku? Lihat, kakimu luka, tanganmu luka. Doni anak kelas 1 SD lompat dari atas meja. Karena dia mau berubah seperti Power Rangers, seperti Ultraman. Sehingga tatkala lompat dari meja, kakinya luka. Ya, diubah untuk mengubah. Persahabatan ini bagaikan kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Ulat itu sangat menjijikkan. Semua orang menghindar. Tatkala menjadi ulat hanya sebatas satu tangkai, dia berjalan hilir mudik. Kemudian beberapa saat kemudian dia menjadi kepompong, semakin pelit, semakin sempit lokasinya, wilayahnya. Tapi biarkan dia menjadi kepompong. Maka pada suatu saat dia akan menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang indah, yang terbang kian kemari, mencari sari madu, dinikmati. Saya pernah mencoba, ini kepompong saya gunting, supaya cepat menjadi kupu-kupu. Setelah saya gunting, saya lihat beberapa minggu kemudian memang lahir seekor kupu-kupu yang cantik. Tapi sayang, sayapnya terpotong. Ya, persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Tapi yang diubahkan, diubah untuk mengubah. Sekarang pendekatan pekabaran Injil kita bukan apologet lagi. Kamu kafir, kamu masuk neraka, one way, yes oke. Satu jalan masuk ke surga melalui Yesus, benar. Tapi banyak juga para apologet dari Kejadian sampai Wahyu lebih hebat daripada saudara-saudara dan saya memahami Injil, memahami firman Tuhan. Tapi mereka tidak mendapatkan anugerah Tuhan, tidak dapat keselamatan. Jadi sekarang pendekatan PI, pendekatan misi bukan apologet. Pengajaran kita yang benar-benar, hidup kita yang benar-benar. Tapi lebih menekankan, tatkala engkau percaya kepada Tuhan, tatkala engkau percaya kepada Kristus, apa yang terjadi dalam perubahan hidupmu? Apa yang terjadi dalam perubahan keluargamu? Apa yang terjadi dalam perubahan dalam pelayananmu? Apa yang terjadi di dalam keluargamu? Ini berbicara tentang pengalaman, tentang relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tatkala kita percaya kepada Yesus, apakah karakterku diubahkan? Apakah perilakuku diubahkan? Apakah jati diriku diubahkan? Di sini bukan apa yang saya tahu, bukan apa yang saya pikirkan, tapi di sini adalah apa yang saya terima, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Lihat, aku sudah berubah. Aku tidak seperti dulu lagi. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Karena di dalam Kristus, aku ciptaan baru. Di dalam Kristus, aku diubah menjadi baru. Di dalam Kristus, aku lahir baru. Amin. Inilah perubahan itu. Perubahan dalam relasi. Perubahan dalam status. Perubahan dalam jati diri. Dan di sini Petrus katakan, orang yang di dalam Kristus, yang diubahkan di dalam Kristus, saudara dan saya mempunyai 2 KTP kewarganegaraan. Petrus katakan saudara dan saya adalah sebagai pendatang dan perantau di dunia ini. Karena rumah kita yang sesungguhnya adalah bersama dengan Allah. Di dunia ini kita tidak memiliki rumah yang permanen, apalagi istana. Itu sebabnya Paulus katakan, jika kemah tempat kediamanku ini dibongkar, maka telah tersedia rumah kediaman di surga yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi yang kekal abadi. Firman Tuhan tidak katakan engkau punya rumah di dunia ini, apalagi engkau punya istana di dunia. Tidak, kita hanya mempunyai kemah. Kemah itu berbicara tentang hal yang sangat sederhana. Kemah itu berbicara tentang hal yang sementara. Orang percaya dan gereja
bagaikan sebuah orang musafir yang sedang berjalan menuju tanah perjanjian. Di dalam perjalanan inilah, tatkala saudara dan saya lelah, saudara boleh dirikan kemah. Kemudian tatkala mendirikan kemah, saudara lanjutkan perjalanan sampai pada akhirnya, yaitu negeri yang bakal. Saudara-saudara, itu sebabnya jika kemah tempat kediamanku ini dibongkar, banyak jenis atau cara kemah dibongkar. Ratusan, bahkan lebih daripada ratusan. Melalui kematian, yes oke. Kecelakaan pesawat, benar. Kejegur ke laut, benar. Dimakan harimau, yes oke. Diracun orang, iya. Ditembak di tengah jalan, benar. Virus corona, yes oke. Karena banyak cara kemah kita dibongkar. Tapi yang harapan saudara dan saya, di balik kemah itu ada surga. Amin. Ada tempat yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi yang Allah sediakan bagi setiap orang yang percaya dan setia. Itulah pengharapan orang Kristen. Itulah pengharapan gereja. Itu sebabnya kalau Rasul Paulus katakan, kalau di dunia ini hidup hanya untuk makan dan minum dan bersenang-senang. Kalau kita hanya hidup di dunia ini, mari kita makan, pesta pora, bersenang-senang, karena besok kita mati, ya selesai. Tapi kehidupan kita tidak seperti itu. Karena di balik kemah yang dibongkar, ada rumah yang kekal. Jadi surga bukan seperti keadaan dalam cerita kartun populer, yang digambarkan berwarna merah muda, ada awan, ada harpanya. Bapak saudara-saudara, dalam doamu, dalam perenunganmu, dalam meditasimu, tatkala mendengar surga, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apa yang terlintas dalam hati kita? Tatkala Bapa kami yang di surga, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Apakah surga itu seperti istana? Apakah surga itu seperti langit biru? Apakah surga itu seperti taman? Apakah surga seperti apa? Saya pernah tanya kepada jemaat dan pemuda, tatkala engkau menyebut surga, apa yang terlintas dalam pikiran saudara? Wah, Pak Pendeta, kayak emas, kayak istana raja terbuat daripada emas. Oh enggak, Pak Pendeta, seperti taman yang indah, di sana aku nyaman. Just okay. Itu pengalaman saudara masing-masing. Tapi yang jelas surga adalah tempat kediaman Allah. Kehidupan di surga bekerja menurut nilai dan prinsip Allah dan bersifat kekal serta tak tergoncangkan. Kerajaan surga datang ke bumi melalui kiasan simbol bait suci, di mana Allah hadir di sana. Tapi kerajaan Allah ini berkembang dengan kehadiran Yesus, firman yang menjadi daging, roh yang menjadi manusia, hadir bersama-sama dengan saudara, bersama-sama dengan kita, Sang Immanuel. Dan kerajaan surga itu menyebar ke seluruh dunia ketika Roh Kudus datang untuk tinggal dalam setiap hati orang percaya. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, kerajaan Allah surga itu bukan masalah makanan dan minum, bukan masalah hal darah dan daging, tapi kerajaan Allah itu mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita bukan karena no problem. Sukacita karena tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan. Tapi sukacita meskipun di tengah badai. Sukacita meskipun di dalam api. Sukacita meskipun di dalam gua singa. Sukacita meskipun di laut. Oleh karena iman dan kepercayaan pada Tuhan. Dan itulah akhir kehidupan para martir. Api tidak menggetarkannya. Singa tidak menggetarkannya. Bahkan aspal yang mendidih sekalipun tidak menggetarkannya. Karena dalam hatinya ada sukacita surgawi. Itu sebabnya kelak Allah akan menghakimi dan membinasakan semua dosa. Dan pada saat itulah kerajaan surga akan memerintah setiap penjuru bumi. Di dalam Wahyu 21 ayat 3 dikatakan, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan mereka akan menjadi umat Allah. Dan Allah dan Kristus menjadi Allah mereka. Ya,
Kesetiaan sejati kita seharusnya adalah pada kewarganegaraan kita di surga, bukan pada keluarga negara kita di sini. Karena bumi ini akan binasa, cepat atau lambat, itu pasti. Oleh sebab itu kesetiaan kita seharusnya ada pada kebenaran Allah, ada karakter Allah, ada pada kebaikan Allah, cara hidup Allah dan cara hidup Kristus ada dalam diri kita, yaitu 4M. Karakter Kristus itu mengasihi, karakter Kristus itu mengampuni, karakter Kristus itu melayani, dan karakter Kristus itu memberkati. 4M ini harus merupakan pikiran kita. Kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam pelayanan kita. Bagaimana aku mengasihi, bagaimana aku mengampuni, bagaimana aku memberkati, bagaimana aku melayani. Sehingga benar, surga itu akan hadir dalam hidup kita. Suasana surga itu sudah dimulai saat ini, kini, dan di sini. Itu sebabnya Paulus katakan, ya, karena memang kita setia kepada Allah, kita merasa sering seperti orang asing di dunia yang lebih suka mengabaikan Allah. Jadi orang Kristen, saudara dan saya, harus diubah dari fokus sebagai warga negara dunia ini menjadi warga kerajaan Allah. Dan ini pikirkanlah, lakukanlah, kerjakanlah sesuatu hal-hal yang mempunyai nilai kekekalan. Terlepas berapa yang engkau miliki. Engkau mempersembahkan 100.000, jika itu nilai kekekalan ada di dalamnya, puji Tuhan. Daripada you mempersembahkan 1 juta, di dalamnya enggak ada nilai kekekalan. Lebih baik saudara mempersembahkan 1 juta yang di dalamnya ada nilai kekekalan, daripada saudara mempersembahkan 10 miliar tapi di dalamnya tidak ada nilai kekekalan. Pikirkan, lakukan, kerjakan, dan milikilah segala sesuatu yang kita perbuat ada nilai kekekalan di dalamnya. Kalau tidak, maka kita adalah yang paling miskin meskipun kaya. Itu sebabnya Paulus katakan, setelah engkau memiliki warga kerajaan Allah, engkau fokus kepada itu, maka engkau akan dapat melihat. Engkau akan melihat di rumahmu, engkau akan melihat di gerejamu, engkau akan melihat di negeri dan bangsa ini. Tapi sangat menarik di sini. Petrus katakan kamu harus melihat dengan perbuatan, bukan melihat dengan mata. Orang bisa melakukan melihat dengan mata, tapi memang itu dilakukan melihat dengan mata. Tapi orang bisa melihat dengan mata, betapa indahnya lagi dia melihat dengan hati. Oh, dia kasihan sekali, aku melihatnya. Mataku melihat dia menderita. Mataku melihat dia kekurangan. Tapi hatiku melihat dia butuh kehadiranku. Dia membutuhkan penolonganku, sehingga aku mempunyai rasa simpati dan empati. Dan pada akhirnya, aku berbuat sesuatu. Tindakan mengulurkan tangan, kita lakukan. Lihatlah dengan mata, tapi jangan lupa lihatlah dengan hati. Dan kemudian lihatlah melalui perbuatanmu. Bapak saudara-saudara, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kata-kata Petrus ini hampir sama dengan kata-kata Yesus ini. Melihat perbuatan-perbuatan yang baik, maka mereka akan memuliakan Allah. Kalau hal ini lebih menukik, apakah ada bedanya gereja ini dengan kehadiran saudara dan tanpa kehadiran saudara? Apakah Palembang ini ada perbedaannya dengan kehadiran gereja-gereja dengan tanpa kehadiran gereja-gereja? Apakah ada perbedaannya keluargaku ini dengan kehadiranku dengan tanpa kehadiranku? Ini berbicara tentang relasi, tentang hubungan.
Relasi yang baik, kalau datang dapat dirasakan, kalau pergi merasa kehilangan. Tapi relasi yang buruk, datang tidak dirasakan, pergi tidak merasa kehilangan. Yang lebih parah lagi, engkau tidak perlu datang. Engkau tidak perlu datang. Karena kehadiranmu mengancam kami. Itu mungkin teroris. Kalau demikian, jika perbuatan saudara tidak tercela, maka orang yang memusuhi pun akhirnya akan memuji Allah. Konteks jemaat ini waktu itu orang Kristen sangat ditindas, dianiaya. Masyarakat menyebarkan dusta yang keji mengenai orang-orang Kristen. Bahkan orang Kristen dikatakan orang durjana. Tetapi perlakuan orang Kristen yang murah hati, yang bukan hanya melihat dengan mata, tapi melihat dengan hati. Bukan saja yang melihat dengan hati, tapi melihat melalui perbuatannya. Orang Kristen yang saleh dan patut dipuji bisa membuktikan bahwa pendapat orang itu tidak benar. Dan akhirnya kekristenan bertumbuh. Sehingga kekristenan menyebar. Meskipun di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah penganiayaan, kekristenan semakin maju. Mengapa? Darah martir adalah benih gereja. Orang Kristen semakin dibabat, semakin merambat. Jadi jangan takut dengan penderitaan oleh karena imanmu. Jangan takut penderitaan oleh karena kesaksianmu. Tidak ada penderitaan, tidak ada pencobaan, tidak ada pergumulan. Eropa, kekristenan mundur, bahkan mati. Tapi lihat di Cina, semakin ditindas, di sana kekristenan semakin maju, bertumbuh dan berkembang. Saudara-saudara, itu sebabnya jangan menolak orang-orang karena mereka salah memahami agama Kristen. Tunjukkanlah, perkenalkanlah Kristus kepada mereka melalui kehidupan saudara. Saudara dan saya adalah surat Kristus. Saudara dan saya adalah imitasi Kristus. Dan saatnya akan tiba ketika orang yang mengkritik saudara dan saya akan memuji Allah bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Maka akan bangkit Saulus-Saulus masa kini akan menjadi Paulus-Paulus masa kini. Mengapa? Karena iman orang Kristen itu setia. Itu sebabnya yang ketiga, Petrus mengajak saudara dan saya agar taat kepada Allah. Menghormati semua orang yang berkuasa atau pemerintah dalam doa syafaat kita setiap hari. Dan pada saat itu adalah Kaisar Romawi, Kaisar Nero, seorang tiran yang sangat terkenal dan kejam. Namun demikian, firman Tuhan membedakan antara menghormati dan kompromi. Saudara boleh menghormati pemimpin, tapi saudara jangan kompromi. Itu sebabnya di dalam Kisah 5 ayat 29 Paulus katakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Hidup menurut hukum negara, hidup Kristen bebas, orang Kristen terbelenggu, sebuah pilihan. Semua orang Kristen diperintahkan untuk bekerja sama dengan para penguasa sejauh hati nuranimu tidak mengizinkan. Atau sejauh hati nuranimu mengizinkan. Itu sebabnya kita harus melakukan hal ini. Karena Allah, supaya kabar baik disambut, supaya umat Allah, saudara dan saya diterima dan dipahami. Namun demikian, jika kita harus dianiaya, itu karena ketaatan kita kepada Allah. Bukan karena hukum moral, bukan karena hukum sipil, bukan karena kesalahan kita, apalagi karena kebodohan kita. Pastikan, jika saudara dan saya menderita, itu karena saudara karena taat pada Tuhan. Bukan karena kebodohan kita. Itu sebabnya untuk apa pemerintah ini? Pemerintah ini Paulus katakan untuk menghukum orang-orang yang berbuat salah. Tetapi sebaliknya untuk menghormati orang-orang yang berbuat baik. Dalam hal ini, saudara dan saya diberi kebebasan.
kebebasan untuk memilih, karena hidup ini adalah memilih. Pilihan-pilihan bagi saudara dan saya. Saudara dan saya bebas. Umat Allah, umat Kristen memiliki kebebasan. Umat Allah, umat Kristen memakai perbedaan sebagai sarana untuk kehidupan pelayanan yang lebih berkembang. Ya, miliki, memakai, membagikan, bersaksi, dan melayani. Milikilah iman, milikilah kasih, milikilah pengharapan. Ini adalah pondasi yang Allah berikan kepada kita untuk mencapai potensi kita yang maksimal. Sebagai gereja dan sebagai orang percaya, Allah mendesain saudara dan saya memiliki kapasitas yang lebih luas, kapasitas yang lebih lebar, jangkauan yang lebih panjang. Amin. Itulah doa Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya engkau memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga sakit penyakit tidak menyakiti aku. Itu berarti bahwa saudara-saudara, Kristus memberi kita kebebasan dari berbagai peraturan agama dan rasa bersalah. Banyak orang yang tertuduh, banyak orang yang terdakwa, banyak orang yang dihukum. Karena iblis menanamkan itu dalam hati kita. Banyak orang yang tertuduh, banyak orang yang didakwa, banyak orang yang dihukum. Tapi sebaliknya banyak orang yang menuduh, banyak orang yang mendakwa, banyak orang juga yang menghukum dirinya dan saudaranya. Itu sebabnya saudara-saudara, sangat penting jika saudara dan saya ingin diubah dan diperbaharui, diubah untuk mengubah. Keterbukaan sangat penting. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Keterbukaan engkau disembuhkan. Keterbukaan anugerah Allah tercurah. Tatkala engkau menggenggam segala sesuatu, maka Allah nampaknya tidak berdaya atasmu, tidak berdaya atas dirimu. Allah tidak melakukan sesuatu tatkala engkau menggenggam tanganmu. Tapi tatkala engkau terbuka, ya Allah akan turun tangan. Tapi sayang, banyak orang angkat tangan. Tatkala kekuatanku kandas, kapasitasku habis, hartaku tidak berarti, pengalaman dan kekayaanku tidak dapat menolongku. Aku angkat tangan Tuhan. Tapi namun demikian, Allah turun tangan. Dan jika Allah turun tangan, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jika Allah turun tangan, sesuatu yang mustahil dapat terjadi. Dan ini rahasia Raja Daud. Raja Daud selalu angkat tangan di pagi hari. Selalu angkat tangan pada siang hari. Angkat tangan di gelembang hari, sore hari. Angkat tangan di tengah malam hari. Mengapa? Karena Raja Daud punya konsep. Tatkala aku angkat tangan, maka Allah turun tangan. Tatkala aku angkat tangan di pagi hari, dalam perjalananku di siang hari, ada pergumulan, ada masalah, di sana Allah hadir, menolong pergumulanku, amin. Awali hidup saudara di dalam Tuhan, berjalan di dalam Tuhan, dan berakhir dalam Tuhan. Jangan Tuhan dipakai alternatif terakhir, bagikan ban serep. Tatkala mobilmu berjalan, tatkala engkau berhenti, tatkala kendaraanmu kencang, tatkala kendaraanmu belok kanan, belok kiri, ban serep tetap diam. Dan tatkala, oh ya, ban serep dipakai alternatif terakhir. Tatkala sudah meledak. Oh saudara-saudara, itu sebabnya jika hatimu tidak menuduh engkau, engkau adalah orang yang merdeka. Engkau adalah orang yang bebas. Dan engkau adalah orang yang bahagia. Ini berbicara tentang penjara hati. Mungkin banyak orang bebas secara fisik, tapi hatinya terpenjara dengan kebahitan hidup, dengan amarah, kebencian, iri hati, pertikaian, perseteruan di sini. Sehingga engkau kehilangan sukacita, engkau kehilangan kebahagiaan, karena hatimu penuh dengan racun.
Tapi mungkin orang yang dibelenggu penjara. Kami setiap hari Selasa melayani penjara. Berganti-gantian. Mereka enjoy. Nyanyi bersuka cita. Waktu saya di Madiun 5 tahun melayani di penjara. Mereka bersuka cita lebih hebat dari pujian hari Minggu di gereja-gereja. Saya katakan kalau ini dibawa ke gereja, gereja bertumbuh. Tapi mengapa ini kau lakukan tak kalah di penjara? Mereka boleh terpenjara, tapi hatinya bebas. Tapi sebaliknya mungkin saudara secara fisik bebas, tapi hatimu terpenjara. Mengapa di sini ada amarah, ada kepahitan hidup, ada dendam, iri hati, kecemburuan, kedengkian, konflik, perseteruan. Kita jangan berusaha menuruti keinginan kita sendiri. Sebaliknya kita hendaknya meraih hal-hal yang terbaik yang sediakan Allah bagi kita. Biarkan kebebasan saudara memberitakan tentang kuasa, tentang sukacita, tentang kasih, tentang iman dan pengharapan. Yang dipertanggungjawabkan kepada Allah, yang ditujukan kepada sesama. Inilah panggilan kita, orang yang diubah untuk mengubah. Kehadiran kami, tim KUR Paduan Maranatha, ingin melayani dan berbagi. Diberkati untuk memberkati. Kami ada 35, di dalamnya ada 11 majelis. Kami ingin berbagi dan melayani. Karena panggilan kita, panggilan gereja, diberkati untuk memberkati, dikasihi untuk mengasihi, diampuni untuk mengampuni, dilayani untuk melayani, diajar untuk mengajari. Itu artinya kita diubah untuk mengubah. Diubah oleh kasih Allah dan anugerah Allah. Kemudian kita mengubah dengan kasih Allah dan anugerah Allah. Saya senang tadi mendengar ada 4 orang yang kita doakan untuk kita jangkau. Pertanyaan saya, apakah sudah ada orang yang diutus ke sana untuk membagikan pengalaman imannya, untuk mengajarkan firman Tuhan, untuk mendoakan, untuk meneguhkan? Bapak Ibu saudara-saudara, tugas kita hanya mengajar, bersaksi, menyampaikan, tapi tugas Roh Kudus meneguhkan. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, banyak orang Kristen nampaknya tidak mengalami pertumbuhan iman, tidak mengalami mujizat-mujizat dalam hidupnya, tidak mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya, karena engkau tidak melakukan apa yang merupakan bagianmu, sedangkan Roh Kudus akan meneguhkan bagiannya. Amin. Bagianmu adalah bercerita, bagianmu adalah membagikannya, bagianmu adalah menyaksikannya, bagianmu adalah mengajarkannya, dan Roh Kudus meneguhkannya. Itu sebabnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Kalau Allah turut bekerja, berarti ada bagianku dan ada bagian Allah. Sehingga orang Batak katakan setengah ulaun tangiang. Itu berarti 50% pekerjaan selesai oleh karena doa. 50% dalam doamu Allah sudah kerjakan, tinggal 50% engkau kerjakan dengan maksimal, dengan kekuatanmu, dengan pengalamanmu, dengan hartamu, dengan relasimu, dengan pengalamanmu, kerjakan maksimal. Maka engkau akan mengalami mujizat, engkau akan mengalami pembaharuan, engkau akan mengalami lompatan-lompatan iman, karena engkau bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Bapak saudara-saudara, itulah artinya kita dipanggil untuk saling berbagi. Membagikan apa yang sudah kita terima, menyaksikan apa yang sudah kita alami, memberi apa yang sudah dikaruniakan kepada kita. Kita tidak pernah memberi sesuatu yang tidak kita miliki. Karena Allah tidak pernah meminta sesuatu yang tidak kita miliki. Kalau Allah meminta, karena Allah sudah memberi. Kalau Allah mengutus, Allah hendak menyertai. Kalau Allah memanggil, Allah hendak melengkapi. Tuhan beserta kita. Saudara-saudara, diubah untuk mengubah. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Dan anugerah Allah itu mengubah. Dimurkai, dikasihi, dihukum, diampuni,
salah dibenarkan, najis dan kotor dikuduskan. Itu sebabnya Paulus katakan, dia menyaksikan begitu kekaguman terhadap Kristus. Dia yang maha mulia, agung, maha suci, maha kaya, mau merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, agar aku yang najis menjadi mulia, agar aku yang miskin menjadi kaya, agar aku yang rendah menjadi tinggi, agar aku yang miskin menjadi kaya. Itu dilakukan Yesus. Dan itulah kekaguman Paulus bagi Yesus. Yesus mau ngambil posisi dirinya. Itu sebabnya Paulus katakan, oleh anugerah Tuhan aku diselamatkan. Oleh anugerah Tuhan aku diselamatkan. Itu bukan hasil usahaku, itu bukan perbuatanku, itu bukan usahaku. Jangan seorang pun memegahkan diri. Anugerah Allah cukup bagi saudara. Amin. Anugerah Allah cukup bagi saudara untuk menyembuhkan. Anugerah Allah cukup bagi saudara untuk menyelamatkan. Anugerah Allah cukup bagi saudara untuk memberkati. Anugerah Allah cukup bagi saudara untuk memulihkan. Dalam anugerah Allah, sesuatu yang saudara miliki kurang berarti, bahkan tidak laku. Karena anugerah Allah tidak dapat dibeli. Anugerah Allah tidak dapat diukur dengan apa yang kita miliki. Itu sungguh-sungguh milik Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam hal inilah yang diperlukan keterbukaan hati. Terimalah anugerah Allah, saudara pasti diubahkan. Rasul Paulus katakan, aku ingin mengasihi, tetapi mengapa aku justru membenci? Aku ingin mengampuni, tetapi mengapa aku justru mendendam? Aku ingin melayani, mengapa aku justru mengkhianati? Aku manusia yang celaka, aku manusia yang berdosa. Siapa yang membebaskan aku ini? Aku semakin berbuat baik, semakin mengalami kesalahan. Aku semakin berbuat baik, aku semakin tidak mampu. Segala sesuatu ada dalam hatiku. Aku manusia yang celaka. Siapa yang membebaskanku? Sehingga Paulus angkat tangan. Keselamatan bukan karena usahaku. Keselamatan bukan karena usahaku. Bukan karena jasaku, tetapi anugerah. Dan Paulus, demikian juga kehidupan saudara dan saya. Untuk mengubah karakterku, untuk mengubah karakter suami dan istriku, untuk mengubah anak-anakku, teman dan sahabatku, tidak karena kekuatan kita, tidak karena kepandaian kita, bukan karena pelayanan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Tapi saudara dan saya punya bagian di dalamnya. Lakukan bagianmu, maka Roh Kudus meneguhkan. Tatkala Roh Kudus meneguhkan, engkau bekerja bersama-sama dengan Allah, maka ubah, diperbaharui, dipulihkan akan terjadi. Itu sebabnya, mulailah dengan keterbukaan hati menerima Tuhan sebagai sumber kasih, pengampunan, damai sejahtera. Itu akan terpancar dalam hidup saudara. Dimulai, terima sumbernya, bukan berkatnya. Amin.